Ensi mengantarkan Kai yang mabuk. Tiba-tiba Yao Muqing datang. Hantu berbaju merah keluar dari tubuh Yao Muqing dan menampakkan dirinya ke Ensi. Dan Ensi pun pingsan. Hantu itu pun mendekati Kai dan memeluk Kai yang tidur. Cheng Kui menemui Poya dan bertanya dia sebenarnya siapa. Setelah itu Cheng Kui memberhentikan waktu. Dia bingung siapa Poya sebenarnya. Setelah itu, Cheng Kui bertanya kenapa dia bisa mengangkat kutukan suara gila roh jahat di pesta kemarin. Poya yang selalu tertarik pada hal-hal misterius pun senang mendengarnya. Kai bermimpi didatangi hantu perempuan baju merah. Dia pun terbangun dari tidurnya dan ternyata Muqing berada di sampingnya. Kai yang melihatnya pun kabur. Kai menemui Cheng Kui dan meminta bantuan. Cheng Kui melihat kebencian di hantu tersebut sangat dalam. Dan Cheng Kui menyuruh Kai untuk menanggung resikonya yang diperbuatnya. Di dalam toko, Cheng Kui memperlihatkan kejadian sebelumnya yang membuat hantu itu mengikuti Kai. Hai你。喝杯咖啡可以吗？他真的来了。就说我还是有行情的吧。不自己买哦，我去。哎，Kai pun pergi ke kafe yang diikuti oleh Ciaci. Mereka pun mengajak Ciaci untuk mengobrol. 你会一直跟着欧阳凯，一定是因为有什么心软，你不用一个人承担，好吗？我凭什么相信你？站在什么立场跟我讲话？奇怪，是啊，凶什么凶啊？他已经没有用。安熙，你好帅哦。 Kai pun mengajak Ciaci untuk dinner di rumahnya. Sampai di rumah Kai, Nona Meng dan Ensi mengikat Ciaci. Mereka pun bertanya kenapa dia terus mengikuti Kai. Ciaci cemburu dengan kedekatan Kai dan Ensi. Ensi bertanya apa yang dia lakukan kepada Ciaci sampai dia berkata begitu. Karena Kai membayar uang kuliah Ciaci, dia pun mulai suka kepada Kai. Ternyata yang menyuruh Kai membayar uang kuliah Ciaci adalah Ensi. Ciaci pun bertanya apakah Kai menolaknya karena Ensi. Kai pun tidak bisa menjawab. Ciaci pun langsung melepaskan tali pengikatnya dan Kai pun memanggil Cheng Kui. Cheng Kui datang dan mengeluarkan Ciaci dari tubuh Muqing. Dan ternyata Ciaci mengikuti Kai karena menyukainya. 我就是来找他的。你到底从哪里招人来？啊，我只是好心帮他缴了学费。真的不记得我是谁了。别人身上缠着欧阳凯，为什么一定要有好处？是的话，
或许可以成为朋友，还有可能会喜欢上你。只是现在真的没有办法在一起。你有可能会喜欢上我。都是从朋友做起。我的意思是说，你很漂亮，你笑起来漂亮多了。 Sampai di luar, Cheng Kui menanyakan jika ingin mendapatkan perhatian Kai, kenapa harus bunuh diri? Dan dia menjawab apa yang terjadi saat dia berada di kelas terbengkalai. 穿着红衣服，跟喜欢的人在那就能够真的相爱。哎，发生什么事？ Para mahasiswa melihat Chesuan yang memainkan piano seperti orang kesurupan. Malamnya, Chesuan terbangun karena mendengarkan suara piano. Dan saat dia ke bawah, ternyata roh ibunya yang memainkan piano di rumahnya. Dan setelah itu, Chesuan pun berlatih piano seperti orang yang kesurupan dan ditemani oleh roh ibunya. Saat Nona Meng sedang berbicara dengan hantu, Cheng Kui memperhatikannya dari jauh. Cheng Kui pun melamun. Tiba-tiba, Nona Meng berada di belakang Cheng Kui. Cheng Kui bertanya kenapa dia bisa tahu dia di situ. Nona Meng menjawab bahwa dia tahu Cheng Kui mengawasinya. Karena Nona Meng dapat merasakan Cheng Kui yang berada di sekitarnya. Sampai di rumah, Nona Meng yang membawa kopi tersandung dan ditangkap oleh Cheng Kui. Cheng Kui pun minum beberapa gelas dan setelah itu makan beberapa mangkok. Nona Meng pun menyuruh Cheng Kui untuk tidur di rumah. Namun Cheng Kui berkata kalau di luar hujan. Saat Nona Meng ingin melihat keluar, Cheng Kui langsung menjentikkan jarinya dan di luar pun hujan. Dan Cheng Kui pun tidur. Saat Cheng Kui tidur, Nona Meng ingin memegang Cheng Kui, namun Cheng Kui bangun dan memegang tangan Nona Meng. Cheng Kui pun mengangkat Nona Meng dan mendekatkan dirinya. Tiba-tiba ponsel Nona Meng bunyi. Saat Cheng Kui mau pulang, Nona Meng berkata kalau dia akan menjumpai Cheng Kui besok setelah pulang kerja. Besoknya, Nona Meng bersiap-siap untuk bertemu dengan Cheng Kui, namun masih 2 jam lagi. Dia pun mendapatkan pesan dari NC untuk bertemu di kafe. Saat di kafe, ternyata NC sengaja supaya Nona Meng dinner dengan Poya. Di sana, Poya berkata kalau dia menyukai Nona Meng. Nona Meng menolak karena dia menyukai orang lain. Poya tahu kalau Nona Meng suka dengan Cheng Kui. Keesokannya, Poya mendapatkan laporan bahwa Chesuan berlatih piano 3 hari tanpa henti. Setelah itu, Poya melihat Chesuan yang berjalan dengan tertatih-tatih. Setelah itu, dia pun pingsan. Poya, Nona Meng, dan NC membawanya pulang. Sampai di sana, Poya menaruh cuka hitam di beberapa titik. Saat Chesuan bangun, mereka bilang bahwa Chesuan berlatih siang dan malam. Chesuan yang mendengarnya pun bingung dan dia tidak ingat sama sekali. Setelah itu, mereka mendengar suara piano. Saat mereka melihat, ternyata roh ibu Chesuan yang memainkan piano di sana. Dan Poya juga bisa melihat roh ibunya Chesuan karena dia mengoleskan air mata sapi di matanya dan dia bisa melihat roh ibu Chesuan. Ibunya Chesuan pun bertanya kenapa putranya tidak berlatih piano dan apa yang sebenarnya mereka lakukan. Nona Meng menjawab bahwa Chesuan sudah berlatih berhari-hari dan dia butuh istirahat. Ibunya Chesuan mengamuk karena mereka ikut campur. Nona Meng memanggil Cheng Kui dan Cheng Kui datang. Cheng Kui pun mengingat kejadian sebelum ibunya Chesuan meninggal. Saat ibu Chesuan mau menyerang Cheng Kui, Nona Meng membalikkan Cheng Kui dan akhirnya dia yang terkena pukulan ibu Chesuan. Cheng Kui pun marah dan saat dia mau menyerang ibunya Chesuan, tiba-tiba Chesuan muncul. Cheng Kui pun membuat orang di sana pingsan, namun saat Cheng Kui mau membuat Payong pingsan, dia pun bergerak dan bertanya apakah Nona Meng tidak apa-apa, sehingga dia tidak jadi dibuat pingsan. Saat ibunya Chesuan mau menyerang, Cheng Kui pun menyerangnya lebih dahulu, dan setelah itu Xiao Qi datang dan Cheng Kui menyuruh Xiao Qi membawanya pergi.
Cheng Kui pun membawa Nona Meng ke rumahnya. Saat ingin mengobatinya, Che Huang datang dan menyuruh Cheng Kui untuk tidak melakukannya. Karena jika Cheng Kui memasukkan aura langit ke tubuh Nona Meng, dunia bawah akan tahu. Namun Cheng Kui tidak peduli dan dia tetap menyembuhkan Nona Meng. Cheng Kui pun menaruh nemtek Nona Meng di tangan Nona Meng. Nona Meng yang sedang pingsan pun mendapatkan penglihatan masa lalunya. 你待在同个地方，离你的距，这给你，整汤不太适合我喝，给你啦。真的有喜欢过我吗？ Nona Meng pun bangun dan saat melihat Cheng Kui, dia pun memanggil Cheng Kui dengan sebutan Tuan. Cheng Kui yang mendengarnya pun langsung memeluk Nona Meng. Nona Meng pun bertanya, apakah sejak di dunia bawah, Cheng Kui terus memperhatikannya, dan apakah Cheng Kui menyukainya. Dan Cheng Kui pun menjawab bahwa dia selalu menyukai Nona Meng. Saat Poya baru sampai rumah, tiba-tiba Cheng Kui datang dan membuatnya pingsan. Di situ, Cheng Kui menghapus ingatannya. 驱魔真君收鬼，对你来说才算是好事。会遇见快转时空。